Kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadiratulahi Robbi bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi kehidupan ini dan sekaligus dalam rangka mensyukuri nikmat ini kita mari kita membuat tema yaitu perlahanlah dalam berdoa. Suaranya itu harus diperlahankan ya. Nah, kecuali bilang amin. Amin itu harus karena malaikat begitu mengatakan kita amin, malaikat mendoakannya. Kalau dalam hati malaikat tidak akan dengar. Ya, hanya Allah yang mendengar dalam hati itu. Tapi kita malaikat mendengar ucapan kita amin, mendoakan langsung kepada kita. Ya, kalau kita mengucapkan amin tarik itu sudah didengar oleh malaikat. Ya, malaikat. Nah itu. Nah sekarang bisa lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 55. Nah, ini ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian itu kepada Tuhanmu, yaitu tadarruan, yaitu dengan rendah hati, wa khufyatan, dan suara yang lembut. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah itu tidak menyintai atau menyukai orang yang melampaui batas. Nah ini adalah etika berdoa kepada Allah. Ya. Berdoa adalah memanjatkan antara hamba dengan Tuhannya, itu tidak menyampaikan suatu permintaan agar Allah berkenan ya untuk menyampaikan sesuatu permintaan agar Allah itu berkenan mengabulkannya doa kita. Maka doa kepada Allah itu hendaklah dengan penuh kerendahan hati, dengan betul khusyuk dan berserah diri. Ya di sini jadi dalam ini kita harus khusyuk dan berserah diri. Dan harus diperhatikan di dalam berdoa itu jangan seolah memaksa atau berteriak ya di masjid sana ya, di masjid saya di Amkas Bakti ya. Bismillah juga, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu berlebihan ya, membaca Bismillah berlebihan juga. Himnya itu harus 2 harkat, 3 harkat. Juga Allahu Akbarnya juga ada yang berpanjang di sana itu ya, dari duduk sampai Allahu Akbar sampai berdiri. Itu berlebihan ya, berlebihan. Jadi wala ta'tadun di sini innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Itu ya berlebihan. Juga ini Rasulullah bersabda ya, dalam suatu hadisnya yang punya irba'u ala anfusikum, sayangilah dirimu, yaitu jangan sampai suara keras ya dirimu. Innakum, sesungguhnya kalian itu la tad'u, tidak berdoa kepada asyaumun, yaitu kepada orang yang pekat atau hatinya itu tuli ya. Kamu berdoa itu bukan orang yang tuli. Wala ghaiban, dan juga tidak berdoa kepada yang jauh gitu ya, itu dekat ya. Innakum tad'una samian,
Sesungguhnya kalian itu berdoa kepada orang yang atau Allah yang mendengar, Sami'an yang mendengar, yang Maha mendengar. Jadi tidak sampai memaksa gorokan atau teriak atau berteriak. Dan qoriban dekat, wa huwa ma'akum, dan Dia Allah beserta kamu, ya, menyertai kamu sekalian itu dalam setiap saat. Jadi jangan itu seolah memaksa. Berdoa itu harus lembut, ya. Nggak boleh berdoa suara keras, kecuali di sini itu suara keras ketika talbiyah, ya, di masalah la baik Allahu la baik. Nah itu keras kecuali, ya. Kemudian adzan juga, ya. Tadi talbiyah haji takbir juga, ya, dalam Idul Fitri, kecuali itu keras, dan kerasnya pun itu dadanya, lihat badannya tidak ada nadanya memaksa gitu, ya, memaksa nadanya atau menyentak, ya, nyentak, ya, nyentak atau apa, nyentak bahasa Sunda nama nyentak, memaksa. Dan Idul Adha juga, ya, ini Allah memuji. Nah, Allah juga ini memuji, ya, kepada Nabi Zakaria, ya. Nabi Zakaria ketika berdoa itu dengan suara yang lembut. Itu lihat di dalam surat Al-Maryam, ya. Idnada rabbahu nidaan hafiya. Itu ketika Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah nidaan hafiya, dengan suara yang lembut. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau juga ingin dipuji kan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua ingin, ya, ingin dipuji, maka berdoa pun ada suara yang lembut, ya, walaupun keras. Ada yang harus dijaharkan, tapi nadanya jangan sampai seolah-olah nyentak itu atau minta dengan secara cepat. Kemudian di sini amin tadi, ya, bisa amin itu tarik itu memang diharuskan, ya, haruskan tarik dengan di dalam hati. Dengan hati malaikat nggak akan tak dengar, ya, dalam hati itu, karena malaikat dengan mendengarnya suara amin kita mendoakan itu, ya, itu, ya, kalau ingin didengar oleh malaikat. Nah, di ayat tadi ditutup dengan surat peringatan, ya. Peringatan sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Maksudnya dilarang melampaui batas dalam segala hal, ya, termasuk berdoa, ya. Berdoa, salat adalah berdoa. Setiap bacaan salat itu berdoa. Berdoa, ya, apalagi di dalam surat membaca surat Fatihah itu berdoa, ya. Itu ihdinas siratal mustaqim, itu juga lagi jalannya Allah yang engkau beri nikmat kepada mereka, ya. Kita ingin seperti mereka yang telah diberikan nikmat, para syuhada, nabiin, shodiqin, dan juga sholihin. Jadi dalam segala hal itu memang ada batasnya, ya, ada batasnya, termasuk berdoa, itu ada batasnya. Jangan suara yang dijaharkan juga tidak nadanya seperti memaksa, ya, memaksa Allah. Kemudian di sini adalah
ya membentak tadi ya, jangan sampai membentak, suaranya membentak keras, teriak ya dalam berdoa termasuk melampaui batas itu ya. Suruh bacaan sholat itu adalah doa. Nah di sini ada firman Allah surat Al-Fatir ayat 3 yaitu falan tajida li sunnati tabdila, dan tidak akan memperoleh kamu yaitu kepada apa yang telah ditentukan Allah itu dengan yang ditentukan oleh Allah itu, yaitu ketetapan yang ditentukan oleh Allah itu adalah mendapatkan tabdila, dan sebaliknya wali sunnati wala tajid dan sunnatillahi tahwila. Dan kalian tidak akan mendapatkan sunat Allah itu dengan menyimpang. Jadi kalau Allah sudah menetapkan, pasti Allah tabdila, tetap menetapkan Allah itu, yaitu sepenuhnya menetapkan seperti itu. Tidak ada penyimpangan lagi ya. Berdoa jangan sampai menyimpang ya. Juga misalnya ada pakai perantara ya, wasilah itu ya. Itu wasilah yang orang yang sudah mati adalah melampaui batas juga dan sangat tercela ya, melalui orang yang sudah meninggal ya. Itu ini dalam surat Al-Isra. Ya, lihat surat Al-Isra ayat 67, ulaikal ladzina ya'una, dan mereka itu berdoa kepada Allah itu yaitu dengan mengharapkan ya doa yaitu yabtaguna ila rabbihim wasilah, yaitu mengharapkan kepada Tuhan itu dengan jalan wasilah, perantara. Ayyuhum aqrabu yarju rahmatahu wa yarfa'u adabahu, dan sesungguhnya mereka mengharap yang sebetulnya kita mengharap pada mereka yang sudah mati ya. Yang mati pun sebetulnya mengharapkan untuk itu diambil oleh Allah. Kita mengharap pada mereka, itulah terserah ya. Melalui orang yang sudah meninggal ya, yang sudah meninggal kita melalui itu katanya itu tercela, dan sesungguhnya Allah akan wayahubu adabahu, dan mereka itu sebetulnya yang diminta oleh kita itu takut kepada adab Allah ya. Inna adaba baka kana mahdura, sesungguhnya adab Tuhanmu itu adalah harus yang ditakuti, Jadi juga termasuk melewati batas ataupun melampaui batas bagi mereka yang berdoa kepada selain daripada Allah melalui perantara atau wasilah barang yang sudah meninggal, walaupun itu nabi ataupun para wali, itu dia juga mengharapkan kepada Allah. Tapi kita dipinta, wah itu ya. Nah baiklah, itu saja mungkin yang saya katakan. Jadi kalau mengenai ini maksudnya bisa panjang ya mengenai wasilah ini, tapi saya tidak akan lebih jauh ya. Yang waktu juga mencari jalan Allah. Itulah yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya kesalahan sendiri. Aku lupa hada, astagfirullah wa lakum, billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.